Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, it's time for detail spoiler yang cukup membuat kita makin jatuh cinta dengan Nico Robin Onisan. So, without any long again, monggo enjoy mawon spoiling time versi detail G yang agak cepat mungkin ya. Let's go! Judul chapter 1021, Iblis. Next pindah ke bagian cover judul yang memperlihatkan Frankie dan Senor Pink yang sedang menangis bersama di sebuah bar. Menariknya lagi, bartender yang ada di bar itu malah ikutan menangis sambil memegang minuman. Jadi nostalgia sama pertarungan dua ikemen ini. Lalu masuk ke menu utamanya yang mana chapter 1021 dimulai dengan memperlihatkan momen pertempuran antara Robin dan Black Maria. Momen ini melanjutkan momen sebelumnya yang terjadi di chapter 1020. Di sini ya, Black Maria berkata kepada Robin, kalau jurus barunya yang nampilin wujud raksasanya pasti bakal ngebuat Robin cepet kehabisan tenaga. Tapi Robin dengan santainya menjawab kalau Black Maria gak perlu khawatir tentang hal itu. Karena pertarungan ini gak akan berlangsung lama. Makanya setelah mengatakan hal itu ya, Robin langsung menggunakan serangan barunya yang bernama Sea Serpent, Sea Dragon Flower. Serangan tersebut ngebuat Robin bisa ngendaliin lengan raksasanya dan merayap di tanah seperti ular untuk bisa meraih kaki dari Black Maria. Namun karena serangan Robin bisa dilihat oleh Black Maria gak diam begitu saja guys. Dia pun ngegunain ujung senjatanya yang sangat tajam untuk mencegah lengan raksasa milik Robin menyentuhnya. Menariknya di chapter ini juga dijelasin kalau ternyata bagian tubuh yang bisa dibuat oleh Nico Robin berhubungan langsung dengan badan utamanya. Makanya jika bagian tubuh yang dibuat olehnya mendapatkan serangan, Robin pun akan menerima dampaknya secara langsung. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Black Maria ketika dia menyadari bahwa tubuh utama Robin pun merasakan dampak dari serangannya. So, Black Maria terus mencoba menyerang lengan raksasa Robin. Bahkan Black Maria sampai menggunakan ujung kakinya yang ternyata memiliki jarum beracun. Sehingga mau gak mau ya, Robin pun harus narik lengan raksasanya ke belakang agar tidak terkena racun Black Maria. Tapi Black Maria gak mau ngelepasin lengan raksasa Robin begitu saja. Makanya dia juga ngeluarin serangan baru bernama Marianit yang mengeluarkan jaring laba-laba untuk menangkap lengan raksasa Robin. Nah, setelah serangan tersebut mengenai lengan raksasa Robin, Black Maria pun kembali menggunakan serangan baru bernama Ozizu Maria yang akhirnya ngebuat lengan raksasa Robin menjadi terkunci. Begitu pula dengan tubuh raksasanya yang berakhir gak bisa ngelakuin apa-apa. Setelah merasa berhasil menahan tubuh raksasa Robin, Black Maria pun penasaran apakah memang benar teknik buah iblis Robin terhubung dengan tubuh utamanya. Makanya di momen selanjutnya Black Maria memukul wajah dari raksasa Robin dengan serangan Oiran Knuckle yang akhirnya membuat Black Maria sepenuhnya percaya setelah melihat tubuh asli Robin pun merasakan dampak dari serangannya. Bahkan dampak dari pukulan Black Maria itu berhasil ngebuat raksasa Robin menghilang. Di momen hilangnya Robin raksasa ya, Robin Onisan langsung mencoba menciptakan 4 lengan raksasa lainnya tepat di belakang Black Maria dengan tujuan untuk melakukan serangan dadakan. Tapi sayangnya jurus tersebut masih bisa ditahan oleh serangan Ikito Maria yang digunakan oleh Black Maria agar bisa ngebuat dinding dari jaring laba-laba sehingga serangan dari Nico Robin pun bisa tertahan. Uniknya setelah membuat begitu banyak jaring laba-laba, Black Maria menyuruh laba-laba miliknya untuk membakar jaring laba-laba yang udah dibuatnya. Sehingga laba-laba Black Maria pun menyemburin api dari mulutnya dengan teknik Atata Maria. Dan teknik itu pun berhasil membakar jaring laba-labanya dan jadi menciptakan dinding api di area tersebut. Well, sesaat setelah dinding api itu kebentuk, Black Maria pun kembali ngeledek Neng Robin dengan bilang kalau Robin harus mencoba memekarkan sesuatu. Tapi sayangnya, di tengah lautan api ini gak ada bunga yang bisa mekar. Buat yang gak terlalu ngerti sama maksud dari Black Maria, di momen itu Black Maria ngeledek kekuatan buah iblis Robin yaitu Hana Hana Nomi yang mana ngebuat Robin bisa ngebuat anggota tubuhnya layaknya bunga yang bermekaran. Terus gak cuma ngeledek Robin ya, Black Maria pun langsung ngebuat jaring laba-laba di belakang Robin yang ngebuat tubuh Robin ikut tertempel ke belakang. Nah, setelah melihat Robin yang sedikit terpojok, Black Maria kembali ngomong kalau akhirnya Robin gak bisa nepatin janjinya yang bilang bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Black Maria lalu mengungkit-ungkit masalah Sanji lagi dan bilang kalau Robin yang datang untuk menutupi kegagalan Sanji malah sekarang ikut gagal karena sebentar lagi Robin akan kalah. Black Maria sambil tertawa berkata kalau Robin dan Sanji hanyalah 2 orang bodoh. Terakhir Black Maria pun berkata kepada Robin, gimana kalau aku menyuruh anak buahku buat bikin api lagi di jaring yang melekat pada tubuh Robin. Sementara itu gak jauh dari sana, Brook yang mendengar semua perkataan dari Black Maria malah ngejawab dengan tenang kalau yang bodoh itu adalah Black Maria. Brook juga menambahkan kalau dia jadi Black Maria, dia akan memilih pergi dari sini secepat mungkin. Sayangnya Black Maria gak ngeladenin perkataan Brook dan malah mencoba memukul tubuh Robin yang masih tersangkut di jaring laba-laba sambil terus memprovokasi Robin dengan perkataannya. Black Maria mengatakan kalau Robin hanyalah alat dan satu-satunya yang berharga dari Robin cumalah otaknya. Makanya di sini Black Maria menambahkan kalau bahkan Robin itu gak butuh tangan ataupun kaki. Bahkan sifat pun gak harus dimiliki oleh orang yang hidup seperti layaknya sebuah alat.
Di momen selanjutnya pun, sedikit flashback tentang Nico Robin ditampilkan saat dia masih bersama dengan pasukan revolusi. Di flashback itu ya, terlihat Koala dan Sabo yang ingin mengajari Robin seni bela diri karena setelah Robin pergi, Koala dan Sabo tidak akan bisa melindunginya. Makanya di sana, Koala menawarkan untuk mengajarkan Gyojin Karate, sementara Sabo menawarkan untuk mengajarinya Ryusoken atau Cakar Naga. Lalu di tengah-tengah momen itu, Hek tiba-tiba muncul dan bilang ke Koala dan Sabo untuk gak ngeganggu Robin karena dia udah sangat kuat dan gak butuh perlindungan dari siapa-siapa. Tapi Robin di sini ternyata sedikit tertarik dengan tawaran dari Koala dan Sabo karena Robin ingin mempelajari cara menggunakan telapak tangannya dalam sebuah pertarungan. Mendengar hal itu, Koala dan Sabo dengan senang hati setuju untuk mengajarinya. Makanya kalau kita ingat-ingat, Robin pun beberapa kali udah ngegunain jurus yang dipelajarinya dari Sabo dan Koala, seperti jurus Gigantesco Mano yang digunain Robin di dasar laut untuk mencegah Sunny menabrak batu. Di momen ini, Robin pun terlihat bersyukur dan berpikir kalau apa yang dia pelajari ternyata bisa berguna. Selain itu, Robin juga mempelajari cara untuk melihat melalui inti targetnya dari Sabo, sementara Koala mengajarinya gerakan rahasia dari Gyojin Karate. Lalu setelah sedikit melihat kembali flashback ya tentang momen yang sudah dilalui oleh Robin bersama pasukan revolusi, hal itu akhirnya membangkitkan kembali semangat Robin yang membuatnya ngeluarin serangan baru yang bernama Milfleur Gyojin Karate Giganteum. Serangan baru itu ngebuat Robin nyiptain telapak tangan raksasa yang digunain buat ngancurin langit-langit. Menariknya, serangan baru Nico Robin itu juga memiliki efek yang sama seperti pukulan Gyojin Karate pada umumnya yang bisa menciptakan gelombang kejut setelah memukul. Nah, dengan hancurnya langit-langit, reruntuhannya yang jatuh akhirnya bisa memadamkan api dan menghancurkan jaring laba-laba milik Black Maria. Oh, setelah terlepas dari jaring itu, Robin kembali melancarkan teknik barunya yang disebut Demonio Fleur yang ngebuat Robin munculin kembali tubuh raksasanya. Namun bedanya, kali ini tubuh raksasa Robin menjadi iblis hitam dan juga memiliki sayap, tanduk, dan taring kelelawar. Belum ada konfirmasi apa-apa tentang menghitamnya teknik baru dari Robin ini, tapi dari forum Redditnya sendiri bilang kalau ada kemungkinan perubahan tersebut dikarenakan haki. Cuma ya, semua itu hanya prediksi aja karena belum ada konfirmasi apa-apa di chapter terbarunya. Next, lanjut ke momen pertarungan Robin. Di momen setelah melihat teknik baru milik Robin ini, Black Maria nampak sangat terkejut hingga berteriak iblis dengan nada sedikit kebingungan. Sementara itu, Robin yang melihat reaksi dari Black Maria berkata kalau dia sekarang gak masalah untuk menjadi iblis karena dia udah punya orang-orang yang membuatnya merasa dibutuhkan dan juga percaya padanya, makanya mereka mau meminta bantuan padaku. Nah, sambil berbicara, ternyata Nico Robin menciptakan lebih banyak lengan di sekitar Black Maria dan kembali membalikan perkataan Black Maria dengan berkata, "Kamu tadi bilang kalau kamu gak butuh tangan dan kaki kan?" Dan serangan pun tiba-tiba dilancarkan, Grand Jazuzzi Clutch. Seketika terdengar teriakan dari Black Maria dan terlihat iblis raksasa milik Robin lagi mencengkram tubuh Black Maria sampai dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan sepertinya bisa dipastiin kalau serangan itu ngebuat Black Maria KO. Sedangkan tak jauh dari sana, para bawahan dari Black Maria yang mendengar teriakan dari bosnya mencoba melihat apa yang terjadi sebenarnya pada Black Maria. Namun tiba-tiba saja kita pun diperlihatkan momen Brook menciptakan sebuah dinding es sehingga para anak buah Black Maria tidak bisa kemana-mana. Tapi ternyata dinding es milik Brook itu meninggalkan sebuah lubang kecil yang digunain oleh para anak buah Maria untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan hasilnya mereka melihat Black Maria yang tak sadarkan diri terbaring di bawah tanah sambil melihat wujud iblis dari Robin. Melihat hal itu, para bawahan Black Maria pun terkejut dengan sosok iblis yang mereka lihat. Lalu dinding es yang dibuat oleh Brook pun perlahan mulai pecah. Tapi sebelum bawahan Black Maria bisa membantu Black Maria ya, Brook langsung melangkah ke depan mereka dan melancarkan serangan baru, Orchestra The Arms, yang akhirnya mengalahkan mereka semua. Well, setelah berhasil mengalahkan bawahan Black Maria, Brook pun berjalan ke Robin dan menangkap Nico Robin yang ternyata terluka cukup parah. Dan di momen ini juga kita diperlihatkan kalau burung Meris ternyata mengawasi pertarungan mereka dari tadi. Next, momen pun berpindah ke pelabuhan Tokage di mana Luffy sedang memakan persediaan makanan Karibo yang dia simpan untuk sebulan. Sementara itu, bajak laut Hati mencoba bertanya kepada Luffy tentang bagaimana situasi yang terjadi di Onigashima. Tapi Luffy ngejawab itu semua sambil makan, jadinya ya mereka gak terlalu paham apa yang diomongin sama Luffy. Selain itu, sambil menunggu Luffy makan ya, Shinobu dan Momonosuke terlihat sedang berjalan menjauh seperti ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Dan benar saja sih, ternyata tujuan Momo ingin berbicara dengan Shinobu adalah dia meminta Shinobu untuk merubah badannya menjadi dewasa. Akan tetapi di sini Shinobu menolak permintaan tuannya itu dengan bilang kalau dia gak bisa ngelakuin semua itu. Soalnya sekali Shinobu melakukan hal tersebut, tubuh Momonosuke gak bisa kembali normal. Belum lagi meski Momo berubah menjadi dewasa,
Hati milik Momonosuke tetaplah seorang anak kecil. Tapi di sini Momo sepertinya udah membulatkan tekadnya. Dia bilang kalau semua itu gak masalah buatnya, selama dia punya kesempatan untuk menjadi naga yang lebih besar. Makanya di sini Momo pun sekali lagi meminta Shinobu untuk menggunakan Juku-Juku no Jutsu miliknya untuk membuatnya menjadi dewasa. Dan momen itu pun menjadi akhir dari chapter 1021. Ya, satu lagi info menarik adalah apa itu? Infonya apa ya, Rek? Aku lali ya. Oh ya, minggu depan libur. Yang mana berarti kita harus nunggu 2 minggu lagi buat dapat jawaban apakah Momonosuke akan berubah menjadi dewasa atau enggak. Oke, gitu aja buat spoiler One Piece chapter 1021-nya. So, see you again next time. Adios ya Caramelos. Stay safe everyone. Salam.